Dalam perspektif hukum tata negara menggunakan pendekatan tafsir hermeneutik hukum historis, amanat proklamasi menyatakan bahwa pemindahan kekuasaan dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sudah selayaknya ibu kota negara dipindahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari tim Dewi Sartika, dalam kesempatan kali ini, kami akan mengemukakan argumentasi dari sudut pandang pro terhadap mosi pemindahan ibu kota negara. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indah Stianingrum sebagai pembicara pertama. Saya Ahmad Fikri Reswara sebagai pembicara kedua. Saya Ahmad Zanuji sebagai pembicara ketiga. Perpindahan ibu kota negara bukanlah menjadi sesuatu yang baru dalam sebuah negara. Tercatat dalam sejarah, Malaysia pernah memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Myanmar memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw. Menurut Nasir Jamil, setidaknya sudah 23 negara yang melakukan perpindahan ibu kota. Adapun alasan mengapa perpindahan ibu kota terjadi di dalam sebuah negara. Hal ini dikaji dari beberapa aspek, yaitu dari segi historis, ekonomis, yuridis, dan geografis. Indonesia pun mengalami perpindahan ibu kota sejak awal proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Mulai saat itu, Jakarta menjadi sentris pembangunan negara di mana pemerintahan, bisnis, ekonomi berkembang sangat pesat, dan dalam hal ini menyebabkan berbagai permasalahan sosial muncul. Melihat kembali dari fase pra-Indonesia menjadi suatu negara, secara empiris bahwa Jakarta merupakan hasil dari produk yang tercipta dari peradaban kolonial. Sudah selayaknya sebuah wajah serta pusat dari suatu bangsa dipindahkan ke produk asal-muasal dari bangsa Indonesia, yakni Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan di sana bangsa ini memulai peradaban dengan memulai mengenal aksara yang dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Yupa yang beraksara Pallawan. Ini akan menjadi ciri khas untuk histori dari pusat serta wajah baru dari bangsa Indonesia. BPS mencatat, pada tahun 2021, DKI Jakarta memiliki 1.620 perusahaan manufaktur berskala besar dan menengah yang tersebar di 5 wilayah kota. Hal ini menjadikan urgensi pemindahan ibu kota negara perlu dilakukan. Pertumbuhan daerah terlalu sentral di Jakarta, memberikan pengaruh terutama dalam hal kepadatan penduduk dan kondisi lingkungan di daerah ibu kota sendiri. Data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa 7,9 juta jiwa di Jakarta merupakan kelompok penduduk usia produktif. Hal ini akan memberikan kesenjangan terhadap daerah-daerah lain, terutama pada dalam hal ekonomi dan kesenjangan hidup. Salah satu cara yang efektif untuk menangani masalah pemerataan dan penguraian kepadatan penduduk dengan menimbang aspek ekonomi, geografis, dan sosiologis melalui pemindahan sentralisasi pemerintahan. Setidaknya ada beberapa hal yang mendasari kami setuju dengan pemindahan ibu kota negara baru. Yang pertama, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi di Pulau Jawa dengan luas kurang lebih 128 km persegi. Bisa kita lihat bahwa Pulau Jawa memiliki luas wilayah yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang besar pula. Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi menjadikan warga luar Jawa memilih ibu kota sebagai tempat untuk mengadu nasib. Tingginya arus urbanisasi dari masyarakat luar pulau memberikan efek kepadatan yang tidak terkendali. Fenomena warga yang terlantar tanpa tempat tinggal, jumlah daerah resapan air yang semakin tahun semakin berkurang adalah sisi negatif sentralisasi pemerintahan yang saat ini terjadi di Indonesia. Kondisi geografis Jakarta saat ini patut untuk lebih diperhatikan. Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas SDA Air, Yusmada Faisal, Jakarta mengalami penurunan tanah 10 cm sejak 2017, serta yang telah kita ketahui sebagai sumber air semakin naik yang disebabkan pemanasan global dan eksploitasi air tanah secara berlebih di Jakarta. Contoh, Muara Baru yang juga disampaikan kepada Bapak Yusmada Faisal telah mengalami turunnya permukaan tanah setinggi 1 meter dan diprediksi 2050 akan setinggi 4,6 meter. Jika hal ini terus-menerus dibiarkan dan tidak ada perubahan secara signifikan, bukan tidak mungkin
20 tahun yang akan datang, Jakarta hanyalah tinggal nama. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Adrinov, mengatakan bahwa daya dukung Pulau Jawa khususnya Jakarta dan sekitarnya tidak memadai lagi untuk menjadi ibu kota negara. Satu bom sosial dapat meledak di Jakarta 20 tahun yang akan datang. Kesenjangan sosial kian tajam, angka kriminalitas tinggi, dan tingkat kesejahteraan hidup yang menurun. Sehingga apabila kita tetap memaksakan keberadaan Jakarta sebagai ibu kota negara, hanya akan menimbulkan masalah-masalah lainnya yang lebih kompleks. Yang kedua, pemisahan sentralisasi pemerintah dan ekonomi sangat diperlukan. Tidak bisa kita pungkiri, keberadaan investor yang memberikan impact banyak terhadap pemerintah sekarang akan memberikan efek yang tidak sehat. Hal ini juga dikarenakan setiap kebijakan pemerintah akan dengan mudah diintervensi oleh pihak yang berkepentingan. Alasan pemisahan selanjutnya, ini juga dilakukan sebagai upaya preventif di era perang pada abad ke-21 ini. Alasan selanjutnya terkait fungsi dari ibu kota negara itu sendiri. Ibu kota negara adalah wajah dari sebuah negara. Wibawa sebuah negara bisa terlihat dari seberapa maju, rapi, dan tertib, serta bagaimana tingkat kesejahteraan warga yang hidup di ibu kota. Melihat bagaimana kondisi Jakarta saat ini, Jakarta memang sudah dikatakan tidak layak dijadikan ikon negara Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari mulai tingkat kriminalitas, bencana alam, kemacetan, dan tingkat kesenjangan yang tinggi di Jakarta sangat sering terjadi. Jika kita hanya fokus untuk membenahi, kita juga tidak bisa menyangkal fakta yang diungkapkan oleh dosen teknik geodesi dan geomatematika Institut Teknologi Bandung Heri Andreas bahwasanya kondisi topografi di Jakarta semakin tahun semakin mengalami penurunan. Di samping itu juga dampak positif pemindahan ibu kota negara akan menaikkan PDB sebesar 0,1%. Kesenjangan ekonomi akan mengalami penurunan, mendorong pertumbuhan output non-tradisional, di mana modernisasi bisa lebih tertata dan merata kepada warga sekitar IKN. Memang, dana yang dibutuhkan untuk membangun kawasan ibu kota baru bukanlah dana yang sedikit. Namun, dana tersebut bisa lebih berguna daripada kita memilih untuk melakukan perbaikan di Jakarta. Pembangunan wilayah dan infrastruktur bisa lebih meluas daripada kita sibuk memikirkan pembenahan Jakarta yang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi jumlah perdagangan penduduk di sana dan juga bisa menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks lagi. Di samping itu, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan bisa lebih tertata, seperti yang sudah dikatakan Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa IKN dijadikan sebagai showcase transformasi di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan. Pembangunan harus segera dilakukan. Mengacu kepada perspektif hukum tata negara, negara kita memiliki dasar dari amanat proklamasi yang menyatakan bahwa pemindahan kekuasaan harus dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Walaupun mengingat waktu yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru tidaklah sebentar. Seperti yang telah diungkapkan Presiden Jokowi di channel YouTube Sekretariat Presiden pada tanggal 15 Maret 2022, pembangunan IKN memerlukan waktu 15 hingga 20 tahun. Itu semua telah melalui banyak penelitian serta persiapan untuk membangun ibu kota negara yang baru. Dan tidak bisa kita pungkiri, untuk menciptakan wajah baru yang lebih baik memerlukan persiapan yang matang serta proses yang benar-benar dilakukan secara seksama. Dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengimplementasikan rencana yang sudah digagas dari 3 tahun yang lalu. Dari segi ekonomi, Indonesia memiliki keseimbangan ekonomi yang baik daripada beberapa negara di Asia Tenggara yang lain. Meskipun Indonesia sedang dalam tahap pemulihan ekonomi pasca COVID-19, tetapi skema pembangunan IKN menggunakan investasi jangka panjang, baik dalam negeri yang dimana saat ini investasi telah masuk sebesar 70 triliun maupun dari luar negeri yang sudah mencapai 40 bilion US dollar. Di sisi lain, jika kita terus-menerus ditunda, maka itu akan membiarkan ibu kota Jakarta semakin tertimbun permasalahan serta menjadikan bom waktu yang menjadikan Jakarta terpuruk untuk terjadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.